Hai workers, tahukah kamu bahwa para pekerja di sektor informal belum terlindungi hak-haknya sebagai pekerja di Indonesia? Mengapa demikian? Kok bisa? Mau tahu lebih jauh? Workers, ikuti penelusuran kami terhadap fakta-fakta tentang pekerja sektor informal di Indonesia. Apa itu sektor informal? Sektor informal mengacu pada semua kegiatan ekonomi, tidak termasuk aktivitas terlarang oleh pekerja dan unit ekonomi yang secara hukum atau dalam praktik tidak tercakup atau tidak memadai dicakup oleh pengaturan formal. Sektor informal dan pekerjaan informal merupakan fenomena global. Jenis pekerjaan informal ada di negara maju maupun berkembang. Namun, data menunjukkan bahwa informalisasi kerja banyak terjadi di negara-negara berkembang. Data International Labour Organization atau ILO 2018 menyebutkan ada 18,3% hingga 67,4% pekerjaan sektor informal di negara maju maupun negara industri maju. Kemudian, 89,8% sektor informal ada di negara berkembang. Ciri-ciri sektor informal diantaranya: 1. Jenis pekerjaannya tidak tetap dan atau berpindah-pindah atau berubah-ubah. 2. Sebagian jenis usaha di sektor ini terdaftar sebagai UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, sebagian lainnya tidak terdaftar. 3. Para pekerja di sektor ini sebagian besar tidak memiliki kontrak kerja tertulis, mendapat upah yang sangat rendah atau tidak layak, mudah kehilangan pekerjaan, dan tidak diakui sebagai pekerja. 4. Didominasi oleh perempuan. Di Indonesia, ada sebanyak 61,37% pekerja informal adalah perempuan di tahun 2017. Kemudian, sebanyak 83% pekerja informal perempuan merupakan lulusan SD ke bawah. Siapa pekerja informal? Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas 2018 mencatat bahwa sekitar 57% atau sekitar 70 juta orang melakukan aktivitas ekonomi di sektor informal. Pada tahun 2019, jumlah pekerja sektor informal meningkat menjadi 74 juta orang, merujuk pada indikator yang digunakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Secara sederhana, kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasikan berdasarkan status pekerjaan. Pekerja formal mencakup kategori A. Mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap, dan B. Buruh, karyawan, pegawai. Sedangkan pekerja informal adalah C. Mereka yang berusaha sendiri, D. Mereka yang dibantu buruh tidak tetap, E. Pekerja bebas di pertanian, F. Pekerja bebas di non-pertanian, G. Pekerja keluarga atau tak dibayar. Apakah kategorisasi pekerja informal hanya itu? Workers, ada beberapa contoh lain pekerja informal. Misalnya, pedagang kecil dan eceran, pekerja harian lepas di industri kreatif, pekerja rumah tangga, pekerja rumahan, pengemudi transportasi online. Nah, workers, jika dilihat dari contoh-contoh di atas, apakah kamu juga termasuk pekerja informal? Berkaitan dengan kerentanan, ada hal yang perlu dicermati lagi terkait pekerja informal. Sebab, para pekerja informal merupakan kelompok rentan miskin. Upah kerja yang tidak layak dan tidak sesuai dengan standar upah minimum membuat mereka sulit memenuhi kebutuhan harian. Para pekerja di sektor ini juga sangat mudah kehilangan pekerjaan di tengah situasi krisis akibat pandemi COVID-19. Kerentanan pekerja di sektor ini semakin berlipat ganda. Sebenarnya, pekerja informal memiliki risiko kerja yang sama tingginya dengan pekerja formal. Bahkan pada jenis pekerjaan tertentu, risiko kerja ini lebih tinggi. Namun, para pekerja ini seringkali tidak dibekali dengan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang mumpuni. Maka, tak jarang jika pekerja informal harus menerima resiko kerja berupa kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja dan harus menanggung sendiri biaya oleh pekerja informal sendiri.
sebab mereka tidak mendapatkan jaminan sosial dari pemberi kerja seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Lalu, kebijakan apa yang dibutuhkan saat ini, workers? Di Indonesia, tidak ada kebijakan yang mengatur dan mengakomodir pekerja di sektor informal. Bahkan, jika kita merujuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pun, hubungan kerja sektor informal tidak dikenali dan diakomodasi. Di dalam UU tersebut, mengatur dua jenis perjanjian kerja, yakni perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, atau kita sering sebut sebagai perjanjian kerja sementara, dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Dampaknya, pengawasan ketenagakerjaan di sektor ini lemah, sehingga praktik eksploitasi kerja, kekerasan, dan pelanggaran hak ketenagakerjaan di sektor ini sulit dibuktikan dan diberi sanksi. RUU Cipta Kerja yang digaungkan sebagai reformasi hukum ketenagakerjaan dan sedang didorong oleh pemerintah juga luput membicarakan pekerja sektor informal. Padahal, memberikan perlindungan kepada pekerja informal adalah sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 8, yakni kerja layak. Karena para pekerja informal ini adalah penggerak ekonomi dan warga negara Indonesia yang harus dilindungi. Workers, jadi begitulah kondisi pekerja informal di Indonesia. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak soal pekerja informal, ikuti terus video-video dari kami ya, workers.